kita mulai bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita, menempatkan dan menyempatkan kita untuk bersama-sama kita duduk di majelis ilmu di tengah-tengah kesibukan kita semua. Semoga duduknya kita pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa kepada manusia yang paling sempurna akhlaknya, yang paling besar cintanya, melebihi cintanya orang tua kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh sahabat dan keluarganya, dan semoga kita dan anak keturunan kita termasuk golongan orang-orang yang kelak akan berada di bawah panji-panji beliau. Amin Allahumma amin. Baiklah, untuk menambah keberkahan kajian kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh qori'ah kita, Mbak Rara. Kepada Mbak Rara, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Silakan Mbak Rara. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Mbak Rara yang sudah membacakan surah Luqman ayat 14. Semoga baik yang mendengar maupun yang membaca mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baiklah, setelah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an, saya ingin menginfokan kepada jamaah yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'an dapat bergabung dengan kelas online weekend Tahsin Al-Qur'an FHQ Azhari bersama Ustazah Dia Khairiyah. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Mbak Ira di nomor telepon yang saat ini di-share di layar kita sama-sama. Semoga kita semua bersemangat ya, sebagaimana sabda Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Baik, tak lupa saya ingatkan untuk jamaah yang ingin memberikan infak terbaiknya untuk kelangsungan kajian, info rekening kajian dapat dilihat di kolom chat. Terima kasih. Baik, mari kita sama-sama meluruskan niat. Semata-mata kita duduk di majelis ilmu ini untuk mencari ridho Allah. Kita siapkan alat tulis kita, siapkan hati dan niat. Kita sama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Abi Maki, dengan tema meneladani akhlak Uwais Al-Qarni. Kepada Ustadz saya persilahkan. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita, jumpa kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita melihat ataupun melihat daripada perjalanan seseorang yang pantas untuk kita jadikan contoh. Karena kita penting untuk mengetahui kisah-kisah, sejarah-sejarah, baik itu sejarah satu tempat ataupun perorangan. Karena dengan taunya sejarah seperti itu, insya Allah kita bisa mengetahui paling tidak mana yang benar dan mana yang salah. Dan paling juga kita bisa mengetahui mana yang harus diikuti dan mana yang tidak perlu untuk diikuti. Hari ini insya Allah kita melihat sosok yang namanya Uwais Al-Qarni. Masya Allah, Bunda, apabila kita menyebut seorang nama Uwais Al-Qarni, ya pastinya yang kebayang dalam diri kita itu macam-macam. Memang ketika berbicara tentang kesederhanaan, ya Uwais Al-Qarni. Berbicara tentang qanaah, itu ya Uwais Al-Qarni. Berbicara tentang abid, seorang yang ahli ibadah, ya Uwais Al-Qarni. Ketika berbicara tentang dengan ketawaduannya, ya Uwais Al-Qarni. Ketika berbicara tentang birrul walidain, Uwais Al-Qarni. Ketika berbicara tentang cintanya kepada Rasulullah, ya Uwais Al-Qarni. Ini adalah Uwais Al-Qarni, sosok yang luar biasa, tapi beliau termasuk daripada tabi'in. Tabi'in itu artinya adalah seseorang yang hidup ya di zaman Rasulullah, ataupun seseorang yang hidup dalam keadaan iman, Islam, dan jumpa dengan sahabat. Itu namanya tabi'in. Iya. Jadi punten, saya ingin menyampaikan sebentar untuk mengetahui ya. Jadi ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in. Ini tiga ini. Kalau dikatakan sahabat ini apa ya? Untuk mengetahui sahabat ini adalah yang hidup, siapapun yang hidup di zaman Rasul dan berjumpa dengan Rasul, ya, dan dia dalam keadaan iman Islam sehingga sampai wafat dia iman Islam, itu sahabat. Sahabat, Bunda. Jadi kalau dikatakan sahabat Rasulullah, berarti yang dikategorikan sahabat itu mereka itu hidup di zaman Rasul dan jumpa dengan Rasul dan beriman kepada Allah dan Rasulnya hingga wafat. Itu sahabat. Kalau misalnya hidup di zaman Rasul dan dia ini ketemu dengan Rasul tapi dia tidak beriman, ya tidak dikategorikan sahabat. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab hidup di zaman Rasul. Ketemu dengan Rasul, iya, tapi dia tidak beriman, maka tidak dikategorikan sahabat. Iya. Atau sebaliknya, misalnya, atau mirip, hidup di zaman Rasul, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahkan wafat dalam keadaan iman kepada Allah dan Rasulnya, tapi tidak sempat jumpa dengan Rasulullah, walaupun hidup di zaman Rasul, tapi tidak jumpa dengan Rasulullah. Jumpanya hanya dengan sahabat. Nah, disebut namanya adalah tabi'in. Tabi'in, iya. Termasuk Uwais Al-Qarni hidup di zaman Rasul. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, wafat dalam keadaan iman, dan punten, tapi dia tidak jumpa dengan Rasulullah SAW, maka dikatakan ini adalah tabi'in. Ya. Jadi orang yang hidup jumpa dengan para sahabat itu namanya tabi'in. Dan itu adalah sebaik-baik zaman, sebaik-baik pengisi di dunia ini, sebaik-baik orang yang hidup di dunia ini, kata Rasulullah, khairul qurun qarni. Sebaik-baik zaman di mana aku hidup. Dan setelah itu di mana para sahabat hidup. Dan setelah itu di mana para tabi'in hidup. Jadi masih dikategorikan sebaik-baik manusia yang ada di dunia ini. Zaman yang terbaik adalah zaman di mana ada Rasulullah. Setelah itu zaman di mana ada para sahabat. Setelah itu zaman di mana ada tabi'in. Rasulullah bersabda dengan mata khairul qurun qarni, tsumma alladhi yalunuhum, tsumma alladhi yalunahum. Iya.
terus yang setelahnya, terus yang setelahnya. Setelahnya itu mentoknya di tabi'in. Nah ini, Uwais Al-Qarni ini adalah salah seorang yang dikatakan tabi'in. Kenapa dikatakan tabi'in? Karena beliau ini tidak jumpa dengan Rasulullah. Walaupun di zaman Rasulullah beliau ada, tapi tidak jumpa dengan Rasulullah. Nah, Bunda akan bertanya, memang kenapa tidak jumpa dengan Rasulullah? Mari kita pelajari sejarah singkatnya untuk bisa kita telaah dan kita teladani. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari sejarah Uwais Al-Qarni ini? Iya. Hikmah apa yang bisa kita ambil daripada kisah Uwais Al-Qarni ini? Uwais Al-Qarni diawali dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, diawali dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ sedang berkumpul ada Umar bin Khattab, ada Abu Hurairah, dan ada Ali bin Abi Thalib. Ya, ada 3 orang di hadapan Rasulullah pada waktu itu. Ya, lalu Rasulullah menyampaikan, ya Abu Hurairah, inna min ibadillah man yuhibbuhullah tabaraka ta'ala wa huwa ghalin 'ala Allah. Disampaikan ke Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, tapi Umar dan Ali dengar. Ya Abu Hurairah, ya, sesungguhnya ada seorang hamba Allah yang mana dia sangat mencintai Allah dan Allah pun sangat mencintainya. Dan orang ini sangat berharga, sangat dekat dengan Allah, sangat luar biasa kedekatannya dengan Allah. Itu kata siapa? Rasulullah. Ya Abu Hurairah, ada orang yang ahli ibadah sampai Allah jatuh cinta kepadanya karena dia pun sangat mencintai Allah dan dia itu sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Tiba-tiba bertanya Abu Hurairah, qala man huwa ya Rasulullah? Di situ Abu Hurairah bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Yang kau katakan seorang hamba yang dicintai oleh Allah, dan dia pun mencintai Allah, Allah pun mencintainya, bahkan derajatnya tinggi di hadapan Allah. Siapa itu ya Rasulullah? Rasulullah tidak menyebut namanya. Rasulullah mengatakan al-asfiya wal-akhfiya. Dia itu adalah orang paling bersih hatinya. Iya, bersih hatinya. Tidak ada riya, tidak ada sombong, bersih hatinya. Asfiya, safi, bersih hati. Iya. Wal akhfiya, ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal. Masya Allah. Iya. Lalu mengatakan, tadi kan ditanya, siapa itu ya Rasulullah? Gitu kan. Siapa ya Rasulullah? Rasulullah tidak menyebut namanya, tapi menyampaikan sifatnya dulu. Dia itu adalah orang yang paling bersih hatinya, dan dia paling ikhlas dalam ibadah. Terus ditanya lagi, siapa ya Rasulullah orang itu? Rasulullah menyampaikan gambaran yang sangat luar biasa. Iya, dengan mengatakan orang ini adalah, Masya Allah, ya, orang ini adalah masyhur di langit tapi tidak terkenal di bumi. Jadi malah Rasulullah tidak menyebutkan namanya dulu. Menyatakan orang ini yang kamu tanyakan terkenal sekali di langit, tapi di bumi ini tidak banyak orang mengenalnya. Bahkan orang mencibirnya, bahkan orang mencuekannya. Tapi di langit orang ini sangat terkenal sekali. Para malaikat mengenalnya. Para malaikat membicarakan tentang orang ini. Sangat terkenal di langit, tapi di bumi tidak diketahui. Iya. Siapa itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, idza maradu lam yu'adu. Ini orang ini, kalau dia sakit, nggak ada orang yang jenguk. Kenapa? Saking orang itu nggak mengenalnya. Kalau dia sakit, nggak ada orang jenguk. Biasakan kalau ada orang yang terkenal ataupun orang yang masyhur begitu sakit itu banyak orang yang nengok, banyak orang yang jenguk, banyak orang yang datang gitu ya. Tapi kalau ada orang yang ya mungkin tidak terkenal ataupun orang gimana ketika sakit itu nggak ada yang jenguk. Sampai Rasulullah mengatakan orang ini apabila dia sakit nggak bakalan ada orang jenguk. Apabila orang ini sakit nggak bakalan ada orang yang jenguk. Subhanallah. Ini Uwais Al-Qarni ini ya. Tapi disebut namanya Rasulullah SAW. Wa idza hadaru wa lam ya'rifu, apabila dia datang ke satu perkumpulan, misalnya ada perkumpulan di masjid atau ada majelis taklim atau ada apa, dia datang ke tempat itu, orang nggak bakalan ada yang mengenal siapa orang itu, nggak peduli siapa sih, udah biarin aja. Jadi orang nggak bakalan pernah bertanya kepada orang itu siapa. Iya, saking apanya? Saking tidak terkenalnya. Lalu matan wa idza matu lam yashhadun nas. Artinya apa? Sampai pun kalau dia ini, subhanallah, wafat, orang ini tidak akan pernah merasa kehilangan. Karena seandainya Uwais Al-Qarni ini wafat, gitu ya, tapi belum disebutkan namanya. Pada waktu seandainya orang ini wafat, nggak bakalan ada orang yang merasa kehilangan. Apabila orang ini tidak hadir dalam satu perkumpulan, nggak bakalan ada orang bertanya kemana fulan. Saking nggak terkenalnya. Bayangkan Rasulullah, nih orang ini apabila sakit, nggak bakalan ada orang jenguk. Apabila dia ini
pergi atau datang ke satu perkumpulan, nggak bakalan ada orang yang peduli dengan kedatangannya. Apabila dia tidak datang ke tempat perkumpulan, maka nggak bakalan ada orang yang nanya kemana dia. Sampai apabila dia pun wafat, nggak bakalan ada orang yang nganter ke kuburannya. Maksudnya apa? Nggak banyak orang yang akan nganter ke kuburannya. Saking tidak terkenalnya. Subhanallah. Walakinna indallahi ghalin. Tapi orang itu di sisi Allah sangat mahal sekali. Tapi orang itu di sisi Allah sangat tinggi sekali derajatnya. Masya Allah. Ini kata-kata yang disampaikan Rasulullah SAW. Lalu Abu Hurairah bertanya, dulu nih ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku, mana orangnya ya Rasulullah? Siapa orangnya ya Rasulullah? Masya Allah. Iya. Lalu Rasulullah mengatakan kata-katanya, Qala dari Uwais Al-Qarni. Itu adalah Uwais Al-Qarni. Hai Abu Hurairah, itu adalah Uwais Al-Qarni. Dan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib mendengar semua percakapan ini. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah juga untuk Umar dan Ali radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena saat itu sedang berkumpul bertiga. Saat itu sedang berkumpul bertiga. Lalu disampaikannya, Uwais Al-Qarni ya Rasulullah, iya, bertatap-tatapan itu. Antara Umar bin Khattab dengan Abu Hurairah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menatap kepada Umar seakan-akan, Umar, kamu tahu Uwais Al-Qarni? Gitu ya. Lalu seakan-akan Umar juga bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, kamu tahu Uwais Al-Qarni? Dua-duanya nggak ada yang kenal. Bahkan Abu Hurairah pun nggak ada yang kenal. Sampai akhirnya Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, kami tidak ada mengenal di Madinah ini yang namanya Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Bahkan yang kami tahu tidak ada di Madinah yang namanya Uwais Al-Qarni. Tidak ada ya Rasulullah. Engkau katakan tadi namanya Uwais Al-Qarni. Dan kami tidak ada mengenal Uwais Al-Qarni. Bahkan kami rasakan di Madinah tidak ada yang namanya Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Iya. Lalu kata Rasulullah SAW dengan mengatakan, Masya Allah, ya, kalimatnya, dia tidak ada di sini dan dia bukan di Madinah. Subhanallah. Iya. Dia bukan ada di Madinah, tapi dia ini adalah di kampung yang namanya Murad. Atau mungkin gini, kalau kita kan ada satu daerah, lalu ada apa namanya, ada desa, ada kecamatan, kayak gitulah kira-kira gitu ya. Jadi mengatakan dia itu di kampung namanya Qarni, ya, atau di pedalaman yang namanya Qarni, ya. Lalu dia ada di pedesaan yang namanya Murad dan dia berasal dari Yaman. Jadi kalau dikatakan misalnya Jakarta kan luas, iya. Seperti hanya Indonesia itu luas. Nah, Yaman luas. Di Yaman ini ada salah satu perkampungan namanya Murad. Dari perkampungan Murad ini ada lagi pedalaman yang sangat dalam, itu namanya Qarni. Jadi yang namanya kampung ini, ya, Qarn ini adalah salah satu kampung pedalaman yang ada di Murad. Murad ini letaknya berada di Yaman. Ini untuk pengetahuan kita. Ya. Rasulullah mengatakan ucapannya dengan kata-kata indah, kata Rasulullah, ucapan yang sangat luar biasa. Tidak ada di Yaman orang ini. Orang ini tidak ada di Madinah. Orang ini tidak ada di Madinah. Kamu cari-cari di Madinah bakal temu. Tapi orang ini ada di Yaman. Iya. Di tempat yang namanya Kampung Murad dan di pedalaman namanya Qarn. Subhanallah. Oh, pantas bukan di Madinah. Iya. Lalu kata siapa? Abu Hurairah. Kata Umar juga kepada Ali. Siplana ya Rasulullah. Tolong terangkan kepada aku fisiknya ya Rasulullah. Siapa tahu saya bisa jumpa dengannya. Iya. Tolong terangkan kepada saya fisiknya seperti apa ya Rasulullah. Siapa tahu saya bisa jumpa dengannya. Jawabannya dengan mengatakan, Masya Allah. Rasulullah diperlihatkan oleh Jibril. Situasi sedang apa sekarang Uwais Al-Qarni. Langsung kayak mungkin kalau sekarang mah pakai live gitu ya. Di syuting begitu. Jadi Jibril memperlihatkan, ini ya Rasulullah Uwais Al-Qarni. Sampaikan tanda-tandanya, sampaikan sifat-sifatnya. Rasulullah melihat live tentang Uwais Al-Qarni. Diperlihatkan oleh Jibril alaihissalam. Kata Rasulullah SAW mengatakan, dia tingginya itu sederhana, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu pendek. Iya. Lalu mengatakan selalu tegak badannya. Uwais Al-Qarni. Marfu ar-ras, selalu tegak badannya. Uwais Al-Qarni. Iya. Dan saya sekarang melihat Uwais Al-Qarni sedang menyimpan tangan kanannya di tangan kirinya, maksudnya sedang sholat. Iya. Sedang sholat. Yatul Quran yabki khasyian, dia sedang baca Quran dan dia sedang menangis dengan bacaan Qurannya. Jadi diperlihatkan oleh Jibril apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni hari itu. Iya, saat itu.
Nah, dengan mengatakan kata-katanya, yatlul Qur'an yabki khasyi'an. Masya Allah. Ya. Lalu dengan mengatakan wa alaihi rida usufud. Dia menggunakan sorban. Saat dia menggunakan sorban. Iya. Lalu mengatakan tahta katifail uwais fihi bayadun minal amrad. Artinya katif ini bunda. Ada yang mengatakan di perutnya dalam beberapa riwayat. Tapi dia mengatakan di katif ini adalah pundak. Ya. Di pundaknya dengan katakan kalimatnya di pundaknya Uwais Al-Qarni ini sebelah kanannya itu ada bekas yang namanya punten Aisyar ya di sebelah kirinya Uwais Al-Qarni itu ada bekas penyakit kulit yang dulu dia derita tapi sudah sembuh hanya ada jejak ada bekasnya tersisa hanya seperti uang logam saja putih ya tapi yang lain sudah sembuh hanya tersisa begitu saja di samping kirinya itu tanda-tandanya Uwais Al-Qarni. Masya Allah, iya. Lalu mengatakan Rasulullah majhulun baina ahli ardi, ma'rufun inda ahli sama. Dan perlu diketahui bahwa orang ini tidak terkenal di dunia, tapi sangat terkenal di langit. Masya Allah. Iya. Dilanjutkan lagi, lahu ummun wa huwa barun. Dia punya orang tua, punya ibu, dan dia sangat hormat kepada ibunya. Sampai dia tidak akan pernah bisa haji selagi ibunya masih ada. Kenapa? Dia akan menjaga ibunya full. Karena saking cintanya kepada ibunya. Jadi Uwais Al-Qarni tidak akan pernah meninggalkan ibunya. Tidak akan pernah meninggalkan ibunya. Iya. Kenapa? Karena baru li ummi. Sangat hormat dan cinta kepada ibunya. Birru walidain. Selagi ibunya masih ada, dia tidak akan pernah pergi kemana-mana. Mendampingi ibu dan selalu menjaga ibunya. Masya Allah. Iya. Lau aqsama ala Allah la abarrahu. Lau da'a ila Allah la ajaba. Mustajaba doa. Pokoknya kalau dia berdoa kepada Allah, Uwais Al-Qarni, Allah dengar dan pasti Allah kabulkan doanya. Kata Rasulullah. Iya. Jadi ulangi lagi. Dengan mengatakan ucapannya, kalimatnya, disampaikan oleh Abu Hurairah. Ya Rasulullah kalau gitu, terangkan kepada kami Uwais Al-Qarni itu seperti apa. Siapa tahu nanti saya bisa jumpa dengannya. Rasulullah tadi mengatakan Uwais Al-Qarni tidak terlalu tinggi, tapi tidak terlalu rendah juga. Lalu Uwais Al-Qarni bukannya sekedar itu, tapi apa? Tegak selalu badannya untuk tegak selalu badannya. Ya. Lalu Rasulullah aku melihat tangan kanannya berada di tangan kirinya, sedang melaksanakan sholat. Dia dengan tetesan air mata dia melaksanakan ibadahnya saking khusyunya. Tapi di sini juga ada bekas luka, bukan luka. Baros itu ada penyakit kulit, ya. Tapi sudah sembuh dan hanya tersisa seperti uang logam saja di sebelah kirinya ini. Iya. Dan dia tidak terkenal di bumi, tapi sangat terkenal di langit. Dan kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia ini adalah anak yang sangat barun di ummi. Artinya apa? Dia sangat hormat dan cinta kepada ibunya. Dan demi Allah apabila dia memohon pada Allah, maka wajib doanya dikabulkan. Itulah Uwais Al-Qarni. Dicatat oleh siapa ini? Dicatat oleh Umar bin Khattab. Dicatat oleh Ali bin Abi Thalib. Dicatat oleh Abu Hurairah tentang Uwais Al-Qarni. Lalu saking gembiranya, saking senangnya, dapat kabar tentang Uwais Al-Qarni, ya, Masya Allah, sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, Ali, ya Umar, Ali, ya, seandainya satu saat nanti engkau dijumpakan dengan Uwais Al-Qarni, ada dua hal yang aku sampaikan kepadamu. Andai nanti akhir-akhir kehidupanmu atau kapan saja Uwais Al-Qarni datang ke Mekah atau Madinah, lalu engkau jumpa dengan Uwais Al-Qarni, ada dua hal yang kau lakukan. Satu, sampaikan salam dariku untuk Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Sampaikan salam dariku untuk Uwais Al-Qarni. Ada hal kan, nggak tahu akan jumpa apa tidak. Tapi ya Umar, ya Ali, andai engkau jumpa dengan Uwais Al-Qarni, sampaikan salam cintaku untuk Uwais Al-Qarni. Yang kedua, wahai Umar, wahai Ali, jika jumpa dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Doanya mustajab. Insyaallah. Bayangkan saja, Umar bin Khattab yang luar biasa solehnya. Tambah ada Ali bin Abi Thalib yang luar biasa solehnya. Ternyata apa? Diarahkan oleh Rasulullah SAW jika jumpa dengan Uwais Al-Qarni agar apa? Meminta doanya. Minta doanya. Masya Allah, tabarakallah. Minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Dahsyat udah Uwais Al-Qarni ini. Amirul Mukminin disuruh untuk meminta doa kepada siapa? Kepada Uwais Al-Qarni. Ini keindahan yang luar biasa dimiliki oleh Uwais Al-Qarni. Kita lanjutkan. Iya. Maka nanti hikmahnya kita ambil di ujung. Iya. Maka yang terjadi, Masya Allah,
ternyata ini hadis tentang Uwais Al-Qarni. Satu hadis ini atau yang tadi saya sampaikan hadis ini itu tidak dalam satu hadis Bunda, tapi digabung begitulah kisahnya. Iya. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada Abu Hurairah, di situ ada Umar bin Khattab dan di situ ada Ali bin Abi Thalib menyampaikan tentang kisah yang tadi saya sampaikan, dan akhirnya punya kesimpulan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, jika jumpa aku harus menyampaikan salam dari Rasulullah. Yang keduanya adalah minta doa. Punten Bunda, kalau Rasulullah mengatakan jika, apabila gitu ya, itu boleh dipastikan 99% terjadi Bunda. Kalau Rasulullah mengatakan apabila, itu 99% jadi itu. Itulah keadaan kata-kata disampaikan apabila, jika, itu udah kata-katanya udah siapa, udah pastilah kejadian. Kalau Rasulullah sudah mengatakan jika atau apabila, itu adalah keadaan Rasulullah SAW. Iya. Saya kembalikan dulu kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, subhanallah, yatim. Iya, fakir. Karena saya sebutkan yatim dan fakir. Kadang-kadang ada yatim tapi tidak fakir. Iya, orangnya yatim tapi orang tuanya meninggalkan harta banyak. Nah, itu mah yatim tapi tidak fakir. Nah, kalau Uwais Al-Qarni yatim fakir karena orang tuanya pun atau bapaknya wafat. Maka Uwais Al-Qarni dari mulai bapaknya wafat, ya, Uwais Al-Qarni selalu berada bersama ibunya. Masya Allah, ya. Dan ibunya berada dalam keadaan buta. Dikatakan lahul ummu faqada basaruha dhahaba ila buntan. Jadi ibunya ini adalah dalam keadaan tidak bisa melihat atau buta. Subhanallah. Jadi Uwais Al-Qarni punya ibu yang tidak bisa melihat. Lalu satu waktu Uwais Al-Qarni minta izin kepada ibunya untuk datang ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk jumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tapi begitu sampai kota Madinah sedikit terlambat karena Rasulullah sudah berangkat melaksanakan ibadah haji. Akhirnya tidak jumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kembali lagi ke Yaman. Ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan belum pernah ke Yaman, belum pernah ke Mekah, belum pernah ke Madinah. Ada yang menyatakan hadis pun demikian. Jadi ada yang mengatakan Uwais Al-Qarni pernah ke Madinah ingin jumpa dengan Rasulullah, namun tidak jumpa dengan beliau karena Rasulullah sudah berangkat haji. Ada juga yang menyatakan Uwais Al-Qarni belum pernah kemana-mana karena memang jaga ibunya dan full jaga ibunya. Itulah Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Ya. Saking cintanya kepada ibu, sampai tidak pergi berjauhan, tetap untuk mendampingi ibunya. Allahu Akbar. Iya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi pada waktu itu, kita lihat, Masya Allah, Uwais Al-Qarni merindukan Rasulullah SAW, tapi apalah daya, apalah terjadi, gak bisa untuk berjumpa dengan Rasulullah karena menjaga ibu. Dan ini ada lebih utama yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Masya Allah, tabarakallah. Singkat kisah, singkat cerita. Ibu bapak, wafatlah siapa? Rasulullah SAW. Ya. Lalu di zaman Abu Bakar, wafatlah Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Di zaman Umar bin Khattab, sekarang Umar bin Khattab menjadi apa? Menjadi waliul amr ataupun menjadi amirul mukminin. Kesulitan menjadi amirul mukminin lebih banyak untuk mendapatkan, biasalah yang namanya pemimpin itu kadang-kadang ada yang suka dan ada yang tidak suka. Zaman Umar pun begitu. Ada yang suka kepada Umar, ada yang tidak suka kepada Umar, begitulah kejadiannya. Maka saat itu Umar bin Khattab subhanallah nyolek kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, masih ingat nggak tentang hadis Rasulullah tentang Uwais Al-Qarni waktu kita ada bersama Abu Hurairah dan kau ada menceritakan tentang Uwais Al-Qarni? Seorang laki-laki yang soleh, yang birrun bi ummi, sangat cinta kepada ibunya, iya, sangat cinta kepada ibunya. Tapi sangat cinta kepada ibunya dan apabila doa mustajab, dan apabila dia sakit nggak ada orang yang jenguk, apabila dia ini hadir nggak ada orang yang perhatian, apabila orang tidak dia tidak hadir orang nggak bakal pernah bertanya, bahkan apabila dia pun wafat sedikit orang mengantar ke kuburannya. Masih ingat nggak Ali? Ali menjawab, iya. Ya Amirul Mukminin, saya ingat hadis itu. Waktu itu ada Abu Hurairah. Ya Ali, rasa-rasanya tepat kalau kita untuk melaksanakan amanah Rasulullah apabila jumpa dengan Uwais Al-Qarni sampaikan salam dari Rasulullah. Dan apabila jumpa dengan Uwais Al-Qarni, mintakan doa kepadanya. Masya Allah. Mintakan doa kepadanya. Dipegang baik-baik.
Iya, ya Amirul Mukminin. Benar. Tapi bagaimana kita menemukan Uwais Al-Qarni? Ayo kita datang ke Arafah. Masya Allah. Sampailah ke Arafah. Sampai ke Arafah. Setibanya di Arafah, Umar bin Khattab berdiri. Ayuhan nas, kata Umar bin Khattab. Saya ingin meminta sesuatu, tolong kerjasamanya. Baik. Subhanallah. Yang pertama, kata Umar bin Khattab, tolong kerjasamanya. Yang pertama, iya. Selain dari bangsa Yaman, tolong duduk. Kita berdiri semuanya. Di Arafah seluruh berdiri. Jami'an, berdiri semuanya. Semua berdiri. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, siapapun di antara kalian yang bukan dari Yaman, duduk. Tapi orang dari Yaman berdiri. Masya Allah. Orang Yaman berdiri semuanya. Selain Yaman, duduk. Itu cara memprosesnya gitu. Ya. Lalu yang kedua, ya, kata Umar bin Khattab. Yang kedua, setelah tahu mengatakan yang duduk itu orang Yaman. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, semua harus duduk yang dari Yaman kecuali dari Kampung Murad. Dari Kampung Murad mesti berdiri. Selain dari Kampung Murad, duduk. Akhirnya beberapa sahabat yang berdiri itu dari Kampung Murad. Dari Kampung Murad ada beberapa sahabat yang berdiri. Lalu oleh Rasulullah SAW ditanya, dari Kampung Murad kalian? Iya. Kata Rasulullah, semua yang dari Kampung Murad tolong duduk kecuali dari Qarn. Itu disaring kecerdasan Umar bin Khattab. Yang dari Qarn tetap berdiri. Ternyata bunda yang berdiri hanya satu orang di Qarn. Satu orang. Tapi begitu ditatap wajahnya, Umar bin Khattab ragu. Kenapa? Ragunya adalah apa yang digambarkan Rasulullah beda. Karena yang digambarkan Rasulullah yang di awal-awal dengan mengatakan bahwa apa? Bahwa orangnya itu punten, pakaiannya pun pakaian sangat balia itu sangat sederhana sekali. Bahkan punten sangat sederhana pakaiannya, santunnya juga luar biasa. Lalu apa? Rambutnya syu'san ghubra, artinya penuh dengan debu. Wajahnya pun penuh dengan debu. Tapi yang berdiri saat itu adalah bajunya rapi. Rambutnya klimis. Ya. Lalu apa lagi? Masya Allah, pakaiannya pun tidak mencerminkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, penuh dengan kesederhanaan. Lalu kata Rasulullah, duduk semuanya dari Kampung Murad kecuali dari Qarn, berdiri dari Qarn. Tapi dilihat apakah ini Uwais? Kata Umar bin Khattab, bukan kayaknya. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni dalam keadaan baju sederhana. Karena Uwais Al-Qarni adalah bukan hanya sekedar baju sederhana. Iya. Tapi Uwais Al-Qarni ini, subhanallah, dalam kenyataan yang ada, wajahnya penuh dengan debu, rambutnya penuh dengan debu, pakaiannya penuh dengan debu. Tapi ini kenapa pakaiannya rapi, bersih semua. Lalu Umar bin Khattab bertanya, benar kamu dari Qarn? Ya, ya Amirul Mukminin. Lalu Rasulullah bertanya, apakah di kampung Qarn ada yang namanya Uwais? Kaget laki-laki ini. Iya. Kaget laki-laki yang ditanya dari Bani atau dari kabilah Murad tadi. Kaget dan bertanya dengan mengatakan ucapannya, ya Amirul Mukminin, engkau kenal dengan Uwais? Umar bin Khattab bertanya, ya, aku mengetahui Uwais. Lalu punten dia bilang, subhanallah, kok bisa mengenal Uwais padahal yang namanya Kampung Murad itu sudah di kampung. Lalu ada lagi Qarn itu lebih kampung lagi. Dan masalahnya yang namanya Uwais walaupun di kampung Qarn dia nggak pernah hidup bersama masyarakat, tapi dia di pinggir apa? Di pinggir pasir. Karena penggembalaannya, kerjaannya menggembala dan menggembala. Kata saya tahu itu. Saya mau nanya lagi. Iya. Saya mau nanya lagi. Emang kamu kenal dengan Uwais? Lalu orang itu mengatakan, saya kan pamannya Uwais ya Amirul Mukminin. Saya pamannya Uwais. Lalu kata Umar bin Khattab dengan mengatakan ucapan, jadi engkau pamannya Uwais? Iya. Masya Allah. Pantesan dengan menyatakan dia sangat kenal dan tahu tentang Uwais Al-Qarni. Lalu dengan mengatakan, kata Umar bin Khattab, wahai paman Uwais, ya. Apakah ibunya masih ada? Lalu jawaban, iya ibunya masih ada. Makin kaget orang Yaman ini, ataupun dari Murad ini, dari
omnya siapa? Omnya apa namanya? Uwais, iya. Omnya Uwais dengan mengatakan kata-katanya, kok bisa mengenal kalau ibunya masih ada? Ya, kami tahu ibunya masih ada dan dia tidak akan pernah haji sebelum ibunya meninggal. Dia akan tetap menjaga ibunya sampai ibunya wafat. Kalau sudah wafat ibunya, baru mereka bisa atau Uwais bisa berhaji. Lalu kata orang Murad ini atau pamannya Uwais, iya benar, memang itulah iktikad niatnya daripada Uwais. Masya Allah. Jadi benar namanya Uwais ada? Ada. Selesai, tuntas semuanya, beres, berarti yakin di Yaman ada yang namanya Qaran. Qaran itu satu perkampungan, di atas perkampungan Qaran itu namanya Murad, dan lingkungannya adalah apa? Namanya Yaman. Namanya Yaman. Besoknya Bun, apa yang terjadi? Masya Allah, maksudnya besoknya itu telah tahun depannya, gitu ya. Tahun depannya, Masya Allah, tabarakallah, ibunya Uwais ini sudah wafat. Tahun depannya ibunya Uwais sudah wafat. Ya, ibunya Uwais sudah wafat. Maka tahun itulah Uwais Al-Qarni ingin berhaji. Tapi nggak punya biaya. Mau haji tapi nggak punya biaya. Kenapa? Karena dari dulu haji itu perlu biaya. Perlu biaya makan, perlu biaya kendaraan. Sampai hari ini pun, waduh Masya Allah, biaya haji itu terus melonjak, melonjak, melonjak. Iya. Nah, ketika mengatakan ucapannya, iya, saya yang berhaji Uwais Al-Qarni, tapi nggak ada bekal. Nggak ada untuk perjalanan, nggak ada untuk makan, nggak ada untuk minum. Ya untuk berangkat melaksanakan ibadah haji ya bukan hanya sekedar modal mau, tapi punya apa untuk selama dalam perjalanannya. Iya. Maka Uwais Al-Qarni berpikir, ya Allah saya ingin haji, ingin haji, ingin haji, ingin haji, tapi bagaimana ini? Uang nggak ada, bekal nggak ada. Maka begini Bunda ya. Kalau sekarang kan banyak travel gitu ya, mengadakan perangkatan untuk haji atau umrah travel gitu. Per orang bayar sekian, per orang bayar sekian. Lalu akhirnya diurus sampai dari Jakarta, tiba lagi ke Jakarta. Namanya ya travel apa saja. Mungkin Bunda pernah umrah atau haji melalui travel, ya begitulah travel, mengaturnya. Iya. Nah, Uwais Al-Qarni, Masya Allah, tabarakallah, iya, ingin sekali untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau sekarang travel, itu kan, Masya Allah, ya, sudah ditaruh harganya. Harga sekian, misalnya umroh Desember harga sekian. Sebutkan hotelnya, pesawatnya, fasilitas sebutkan. Harga sekian itu sesuai dengan fasilitas yang ada. Karena yang namanya mahal atau tidak mahalnya travel itu tergantung fasilitas juga. Oh, kok di sana mahal, fasilitasnya beda. Wah, kok dia dapat murah, fasilitasnya beda. Ingat itu ya. Jadi kadang-kadang orang mengatakan, oh itu mahal, ini murah. Atau pasti yang namanya mahal, fasilitasnya beda dengan yang murah. Fasilitas saja yang membedakannya itu ya. Imma fasilitas pesawat, atau fasilitas tunggu pesawat di airport, ataupun fasilitas dari Jeddah menuju ke Mekahnya. Namanya fasilitas itu tergantung apa yang diinginkannya. Nah, punten, ya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika digambarkan Uwais Al-Qarni ingin melaksanakan ibadah haji. Lalu apa yang dia lakukan? Datanglah ke travel. Mungkin kalau sekarang untuk dikepahamkan, ya datanglah ke travel gitu ya. Datang, lalu tiba, dia bilang mengatakan, saya ingin melaksanakan ibadah haji, tapi pastinya saya nggak punya uang. Tapi, nah ini nih, kalau sekarang kita berangkat ke Mekah atau kemana bawa ATM kan, bawa ATM, bawa makanan, kemana pun bisa diambil uangnya, bisa makan di mana saja. Kalau dulu ada ATM, enggak. Dulu perbekalan juga apa yang dibekal? Iya, satu-satunya jalan adalah membawa perbekalan. Membawa perbekalan. Satu-satunya jalan ya bawa perbekalan. Karena antara kampung dan kampung itu bisa jadi 3 hari, bisa jadi 5 hari antara kampung ke kampung itu. Emangnya sekarang, subhanallah, kampung dan kampung itu sangat berdekatan sekali, cuma terhalang dengan kali, udah A, B, ya. Jadi sangat sekarang sangat dekat. Dulu antara kampung dan kampung itu, Masya Allah jauh sekali. Rata-rata ya 3 hari perjalanan, 2 hari perjalanan baru ketemu kampung lagi. 3 hari perjalanan baru ketemu kampung lagi. Nah itu dia, ya. Maka saat itu, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Uwais Al-Qarni pada zaman itu kalau mau berhaji nggak bawa ATM, bawa makanan, tapi apa? Bawa kambing. Jadi kambing itu dibawa dari Mekah menuju Madinah. Ataupun dari Madinah menuju Mekah. Kambingnya, untanya dibawa berjalan. Untuk apa? Nah ini misalnya kita sampai ke Madinah atau ke Mekah. Kita sampai ke Mekah itu adalah
perlu makan kambing atau perlu makan misalnya kan. Nah, diperhitungkan satu kambing ini untuk berapa orang, lalu apa? Berarti cukupnya sampai ke Mekah berapa kambing. Begitulah kira-kira. Misalnya grupnya 10 orang. Satu kali makan, satu kambing. Kalau perjalanan misalnya 20 hari perjalanan, berarti perlu 20 kambing. Itulah kira-kira. Jadi kambingnya itu dibawa sebagai apa? Sebagai bekal untuk di jalan perjalanan. Kambingnya dibawa, semacam digembala, tapi tiap pagi potong, dimasakin, siapkan untuk jamaah. Gitulah. Dan Uwais Al-Qarni karena ingin haji, minta kepada yang punya siahah itu ataupun yayasan itu gitu ya kalau zaman sekarang gitu ya. Dengan mengatakan ucapannya, saya ingin berhaji tapi saya nggak punya apa-apa, tapi bolehlah kalau kamu mau menggunakan jasa saya bagian jaga daripada kambing-kambingnya itu. Jadi kalau misalnya ada 10 orang mau haji gitu kan, berarti kambingnya berapa kambing. Nah, terus lagi misalnya gandumnya berapa gandum, ya. Lalu akhirnya yang ngurus semuanya ada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ngurus kambingnya. Uwais Al-Qarni motong kambingnya. Uwais Al-Qarni masakin kambingnya. Dan dari situ Uwais Al-Qarni bisa berangkat haji. Punya bekal juga selama di jalan. Caranya haji gratis gitulah. Tapi kerja. Iya. Kerjanya apa? Kerjanya adalah konsumsi dan membawa makanan yang disiapkan oleh punten para orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Maka saat itu berangkatlah Uwais Al-Qarni dengan rombongan. Dengan rombongan, Masya Allah. Nah, karena dia ini menggembala, berarti dia di belakang. Hari pertama, potong kambing, dimatengin, disuruh makan semuanya, selesai. Hari kedua, potongin. Itu selama dalam perjalanan, terus demikian. Sampai akhirnya tiba ke kota Mekah Al-Mukarramah, Masya Allah. Ataupun tiba ke Madinah Al-Munawwarah. Tiba Uwais Al-Qarni ke sana. Begitu Uwais Al-Qarni sampai ke sana, iya, ke kota Madinah atau ke kota Mekah, awal mula Uwais Al-Qarni ke Mekah, punten. Dan Umar bin Khattab sudah nunggu di kota Mekah. Begitu Umar bin Khattab menunggu, ditunggu dari kabilah Yaman, kabarkan kalau ada kabilah dari Yaman, siap. Tiba-tiba disampaikan, ya Amirul Mukminin, ada kabilah dari Yaman. Kata Umar bin Khattab, ya mudah-mudahan nih Uwais Al-Qarni. Mudah-mudahan nih Uwais Al-Qarni. Begitu datang. Afikum Uwais. Setiap kabilah Yaman datang, Umar bin Khattab bertanya, Afikum Uwais. Apakah di antara kalian ada yang namanya Uwais? Semua geleng-geleng. Gak ada yang kenal ya Amirul Mukminin. Ketika dikatakan gak ada yang kenal, senyum Umar bin Khattab. Dengan kata, emang kalian gak kenal. Cukup malaikat dan Allah yang mengenal dia. Masya Allah. Ditanya lagi dengan mengatakan, satu rombongan lagi, Afikum Uwais. Gak ada yang kenal. Akhirnya datanglah rombongan yang di situ ada Uwais Al-Qarni. Begitu tiba datang ke sana, sampai ke sana, subhanallah rombongannya. Ditanya mengatakan, Afikum Uwais. Rombongannya pun menjawab mengatakan, nggak ada di antara kami yang namanya Uwais. Sampai rombongannya nggak kenal. Iya. Lalu tanya lagi, nggak ada Uwais? Nggak ada. Dia dari kabilah Murad. Dia bilang mengatakan, Murad? Kalau kabilah Murad, kayaknya ada itu. Tukang gembala kami namanya, nggak tahu. Tapi dia dari Murad. Iya. Lalu mengatakan, kata Uwais, kata Umar Khattab, di Murad dari Qarn. Mereka katakan, saya nggak kenal itu kampung Qarn. Sampai kampungnya aja nggak kenal dia. Apalagi Uwais. Iya. Tapi saya ada kampung Murad, saya pernah mengenal. Tapi orang yang dari kampung Murad itu dia bagian tanggung jawab dapur di kami. Tanggung jawab konsumsi. Konsumsinya itu bukan konsumsi ece-ece, tapi apa dari mulai motong kambing, ngulitin kambing, masakin kambing, nyuguhin, itulah Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Gak ada seakan-akan derajatnya di dunia untuk manusia itu. Gak ada. Makanya Rasulullah bilang, apabila dia sakit, gak bakalan ada orang yang nengok. Apabila dia hadir, gak bakalan ada orang yang kenal. Apabila dia tidak hadir, gak bakalan ada orang yang bertanya tentang dia kemana dia. Apabila dia wafat, sedikit orang yang mengantarnya, kata Rasulullah. Tapi
indallahi ghali, tapi dia di sisi Allah sangat berharga dan tinggi derajatnya. Itu Uwais. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, di mana orangnya? Nanti ada di belakang. Kenapa? Karena rombongan dulu, baru kambing di belakang, dibawa oleh Uwais Al-Qarni. Begitu datang melihat, kebetulan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib memandang, subhanallah, Uwais Al-Qarni sedang mengurus kambing, membawanya, menariknya. Tiba-tiba begitu melihat Uwais Al-Qarni, persis apa yang disampaikan Rasulullah. Tidak terlalu tinggi, juga tidak pendek. Iya. Lalu bukan hanya sekedar itu, tapi apa? Masya Allah, tabarakallah. Ya. Dia ini barun li ummi. Dia ini sangat cinta kepada ibunya. Bahkan beberapa hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang tadi digambarkan, itu adalah langsung kembali terbayang oleh Umar bin Khattab. Uwais Al-Qarni, tidak tinggi, lalu juga tidak pendek. Uwais Al-Qarni, kulitnya lebih dekat ke hitam. Yaman, gitu ya. Lebih dekat kepada hitam. Uwais Al-Qarni, apa namanya, dia memiliki yang namanya apa? Tanda bekas luka. Uwais Al-Qarni, rambutnya acak-acakan. Benar acak-acakan. Kenapa dalam perjalanan? Bukan hanya sekali itu. Uwais Al-Qarni, Masya Allah, dia menggembala. Benar kejadian menggembala. Maka apa yang disampaikan? Ditunggu. Uwais Al-Qarni berlalu, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib tidak menyambutnya untuk datang, tapi berdiri untuk memperhatikan sikap dan sifat Uwais dari jauh. Masya Allah, ini Uwais begini. Masya Allah, terus begitu merapat, mendekat, mau ke Mekah, ditanya dengan mengatakan, A'anta Uwais? Kaget Uwais. A'anta Uwais? Kata Umar bin Khattab. Apa kamu Uwais? Kaget Uwais. Iya, saya Uwais. Masya Allah. Ya, saya Uwais. Lalu ditanya lagi, kata Uwais mengatakan, dari mana kamu tahu aku Uwais? Padahal di Yaman aja nggak bakalan ada yang manggil Uwais. Padahal di Yaman aja nama saya nggak terkenal. Bahkan berapa banyak orang yang tidak mengetahui nama saya, cuma dikatakan itu penggembala yang punya ibunya, penggembala yang ada ibunya sakit, itu aja terkenal. Tiba-tiba engkau katakan, kamu Uwais? Ya kaget saya. Dari mana kamu tahu? Nah itu jawabannya. Dari mana kamu tahu? Lalu mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa. Aku tahu tentang Uwais. Ya, kata Umar bin Khattab. Dari mana? Aku tahu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nangis Uwais. Rasulullah menyebut namaku. Rasulullah menyebut namamu. Dan saya ingin sampaikan amanah dari Rasulullah. Berlinang air mata. Ya Rob, kerinduan yang sangat menggebu-gebu dalam hati Uwais ingin jumpa dengan Rasulullah. Ternyata Rasulullah sudah wafat duluan. Karena menjaga istri, menjaga ibunya. Lalu Rasulullah pun sudah bilang, Uwais tidak akan pernah berhaji sebelum ibunya tidak ada. Selagi ibunya masih ada, pasti Uwais bersama ibunya. Uwais mengatakan, nah, Masya Allah. Kata-kata yang luar biasa. Lalu Uwais kembali bertanya, kamu siapa? Kamu siapa? Jawaban Umar bin Khattab dengan mengatakan, kamu siapa? Khattab Amirul Mukminin. Kaget Uwais. Jadi saya berhadapan dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Masya Allah. Iya. Kekasih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu karena Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini adalah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin gitu kan. Padahal perkenalannya pengennya sendiri, mau tawadu gitu. Saya hamba Allah Umar, mau begitulah kira-kira. Iya. Tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan, katakan, ini adalah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Iya. Ini ada mertuanya Rasulullah. Subhanallah. Oh, Umar ya Amirul Mukminin, saya bisa jumpa denganmu. Bahagia sekali, senang sekali. Kata siapa? Uwais Al-Qarni. Iya. Lalu Umar bin Khattab nggak kalah cepat. Dan Uwais, dengarkan, ini Ali bin Abi Thalib. Ini adalah Ali bin Abi Thalib, mantunya Rasulullah. Dan ini adalah yang memiliki cucunya Rasul Hasan dan Husain. Ini adalah mantunya Rasul yang menikah dengan Fatimah. Masya Allah. Lalu diangkat lagi. Oh, ini adalah Ali bin Abi Thalib. Oh, ini adalah, Masya Allah, yang disebut dengan mantunya Rasulullah, punya putra Hasan dan Husain. Masya Allah. Dan saat itu langsung berdekatan bertiga ini. Kata Umar bin Khattab, ya Uwais, iya, tolong, aku minta kepadamu, doakan kami berdua, karena ini amanah Rasulullah. Masya Allah, nggak lupa itu. Maka didoakan Uwais Al-Qarni.
sampai pernah bertanya mengatakan, siapa aku dibanding engkau wahai Amirul Mukminin? Jawabannya dengan mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu bukan keturunannya atau bukan jabatannya, tapi siapa? Yang paling takwanya. Tapi yang paling takwa. Yang paling takwa, yang paling tinggi derajatnya. Uwais Al-Qarni. Masya Allah, kata Umar bin Khattab, ya Uwais, anta akhi fi dunya wal jannah. Uwais, kamu adalah saudaraku. Maka, Masya Allah, persaudaraan ini tidak akan pernah putus. Mari, aku bawa ke rumahku atau bawa ke Mekah. Masya Allah. Maksudnya di Mekah ada tempat-tempat itu. Maka saat itu, orang-orang pada kaget. Amirul Mukminin dengan Uwais. Amirul Mukminin dengan orang yang tidak dikenalnya. Bahkan rombongan yang awal, Amirul Mukminin bersama tukang kambingnya. Masya Allah. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, Uwais di sini saja. Kata Uwais, saya ada tanggung jawab untuk apa? Ngurusin makanan orang-orang yang berhaji, yang rombongan saya. Masya Allah, tawadhunya itu. Gak ada meminta, ya Amirul Mukminin, aku kan adikmu. Tadi kamu bilang kan aku adalah adikmu. Gimana kalau seandainya gantikan posisiku tuh yang gembala itu yang beres? Gak ada. Gak ada kata-kata mumpung, gak ada. Mumpung Amirul Mukminin ngangkat aku jadi adiknya, habisin deh semua apa dan apa. Tidak. Tetap untuk menjadi gembala, tetap untuk membersihkan mencuci kambingnya ataupun motong kambingnya, bereskan makan, itulah Uwais Al-Qarni. Sampai tiba haji. Selesai haji, tuntas haji ini, tuntas daripada haji, Uwais Al-Qarni pamitan. Tapi sebelum pamitan, Umar bin Khattab mengatakan kata-kata, wahai Uwais, mari kita berangkat bersamaku ke Madinah. Kita tinggal di Madinah, dan kita akan sama-sama di Madinah, kita mencintai tempat Rasulullah berada, kita agungkan Madinah, dan kita belajar kata Madinah. Apa kata Uwais? Ya Amirul Mukminin, saya tidak ke Madinah. Kenapa? Kalau saya datang ke Madinah, waduh repot, karena orang-orang sudah banyak tahu tentang saya. Karena orang-orang sudah banyak tahu tentang hadis bahwa apabila dia meminta, pasti doanya dikabulkan. Waduh, pasti banyak orang berbondong-bondong minta doa sama saya. Subhanallah. Lalu saat itu mengatakan, terus Uwais, kamu mau ke Yaman? Nah itu juga, kenapa? Gak mungkin ke Yaman, orang Yaman juga pada heboh tentang saya. Terus kamu mau kemana? Saya mau ke Kufah. Atau di Irak, daerah sana. Itu ada putranya Muawiyah di sana sebagai gubernur. Saya mau ke Kufah. Oh jadi ke Kufah. Baik, kalau kamu mau ke Kufah, aku akan tuliskan surat untuk gubernur Kufah agar engkau disambutnya. Jangan, justru itu yang gak saya suka. Saya datang ke Kufah nanti disambut, bala-boro bisa istirahat, bisa santai. Nanti saya dibawa lagi sama siapa? Sama gubernur Kufah. Capek lagi, lelah lagi. Jangan dikasih tahu. Jadi saya akan jalan saja. Oke, kamu ditinggal di Madinah nggak mau, malah mau ke Kufah. Saya suruh sampaikan agar wali Kufah untuk menjemputmu pun kamu tidak mau. Iya, gini aja, tolong terima sekarang. Aku akan berikan kepadamu bekal untuk perjalanan ke Kufah. Terimalah ini. Kata siapa itu? Uwais, ya Amirul Mukminin, saya masih ada 3 dirham. Saya masih ada 3 dirham ini. Kalau 3 dirham ini habis, baru saya akan terima. Tapi untuk 3 dirham aja belum habis, gimana saya mau menerima sumbangan ataupun apa pemberian darimu? Saya masih ada 3 dirham. Ini bingung, saya 3 dirham juga buat apa ini? Subhanallah. Jadi orang ini yang soleh ini bingung kalau mengeluarkan uang itu buat apa gitu di jalan soleh gitu ya. Dirham itu bukan dinar, dinar lebih gede, dirham itu dirham kecil. Saya punya 3 dirham, nah 3 dirham aja bingung buat dikapain. Ya udah kalau gitu, saya kasih pakaian untukmu selama di perjalanan. Ini ada pakaian. Saya ada 2 pakaian. Satu yang dipakai, satu ini masih di bersih gitu ya di kantongnya. Ya, kalau kotor tinggal pakai ini cuci, nanti juga kering. Ngapain saya banyak-banyak pakaian? Udah 2 juga cukup. Subhanallah. Coba itu Uwais Al-Qarni. Dikenalkan ke Waliul Kufah, enggak. Dikasih bekal, enggak. Masih ada 3 dirham, ya. Bukan sekedar itu, tapi yang ketiganya, Masya Allah, tabarakallah, dikasih apa itu? Perbekalan, enggak. Saya masih cukup ini 2 dirham itu di tas, Masya Allah.
Qanaahnya luar biasa Uwais Al-Qarni. Maka berpisah dengan Uwais Al-Qarni di Irak, dikabarkan di zaman-zaman Utsman bin Affan atau di zaman Ali bin Abi Thalib wafatlah Uwais Al-Qarni. Irak. Iya, dimakamkannya wallahu alam di daerah Kufah. Uwais Al-Qarni. Nah, sekarang Bunda, setelah mengetahui secara singkat tentang Uwais Al-Qarni, iya, yang sampai Rasul memujinya dan para malaikat pun memujinya, kira-kira yang terbesit dalam Bunda, sifat apa yang terjadi kepada Uwais Al-Qarni? Satu, Buntan, yang terjadi yang sangat masyhur tentang Uwais Al-Qarni ini adalah kecintaannya birrul walidainnya. Ini yang pertama, kalau mau niru. Allah jatuh cinta kepada Uwais Al-Qarni, awali jatuh cintanya Allah kepada Uwais Al-Qarni karena birrul walidain. Itu dia. Yang membuat Allah jatuh cinta kepada Uwais Al-Qarni pertama-pertamanya adalah karena birrul walidain. Itu apa namanya, berbakti kepada orang tua. Kepada Rasul terpending apa Allah tabarakallah. Ya. Jadi ketika diungkapkan dalam kenyataan Uwais Al-Qarni nomor 2-nya itu adalah karena ibadahnya. Ibadah dan birrul walidain itu dua pasang yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Ngepris suara saya apa gimana ini? Suara saya ada ya? Masih Ustadz, masih. Masih, ya, ya. Ya, alhamdulillah. Jadi ya, alhamdulillah. Jadi saya sampaikan yang pertama, Masya Allah birrul walidain. Yang sangat, yang kedua ibadahnya luar biasa sampai kekhusyuannya yang sangat indah. Itu Uwais Al-Qarni. Masya Allah, cara ibadahnya dilakukan Uwais Al-Qarni adalah pertama, sungguh-sungguh dalam beribadah tanpa pernah asal-asalan. Itu mungkin yang pasnya untuk diungkapkan. Ya. Jadi saat ibadah disempurnakan, ingin mencapai kesempurnaan yang paling baik. Jadi ketika ibadah tidak mengatakan asal aja sholat melepaskan kewajiban, asal puasa saja melepaskan kewajiban, itu bukan tipenya Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni melakukan ibadah sempurna. Masya Allah. Itu gambar disampaikan para ulama tentang masalah ibadah. Uwais Al-Qarni kalau ibadah disempurnakan. Masya Allah tabarakallah. Yang kedua, Uwais Al-Qarni setiap ibadah dinikmatinya. Nikmat ibadah itu. Sehingga ketika Rasulullah menggambarkan Uwais Al-Qarni menyimpan tangan kanannya di tangan kirinya, ya, sambil membaca ayat Al-Quran sampai meneteskan air mata. Karena apa? Saking menikmatinya bacaan. Nikmat. Masya Allah. Ya. Jadi ini poin keduanya. Jadi ketiga, nggak pernah asal-asalan dalam ibadah. Sempurnakan. Karena kalau ibu bapak atau bunda bertanya, kenapa sih harus sempurnakan ibadah kepada Allah? Enteng jawabannya, karena Allah memberikan kepada kita semuanya sempurna. Coba, ada asal-asalan yang Allah berikan kepada kita? Nggak ada kan? Semua sempurna. Wajah kita disempurnakan, pasangan kita disempurnakan, kita punya anak sempurna, Masya Allah. Dalam artian Allah memberikan kita ini kesempurnaan. Maka tolonglah apa yang Allah perintahkan kita sempurnakan. Ini nomor pertamanya, sempurnakan. Yang keduanya, tadi saya gambarkan, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Di nomor 2 ini, apa tadi? Bukan hanya sekedar disempurnakan, tapi dinikmatinya ibadah. Nikmat ibadah. Itulah Uwais. Nomor 3-nya, dipraktekan ataupun athar. Athar itu apa ya? Semua ibadah itu ada tujuannya, dan Uwais Al-Qarni bukan hanya sekedar melaksanakan, tapi tujuan ibadah itu dikerjakan. Tujuan ibadah itu dapat. Contoh misalnya bunda, nanam pohon cabai, tujuannya itu ingin metik cabainya kan? Ya, nanam pohon cabai, gimana caranya biar metik cabainya? Itulah tujuannya nanam cabai, ya petik cabai. Kita punya tujuan. Nah, Uwais Al-Qarni, Masya Allah, tabarakallah. Semua ibadah ada tujuannya, dan Uwais Al-Qarni, Masya Allah, sampai kepada tujuan itu. Contoh misalnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan sholat itu menjauhkan perbuatan keji dan munkar. Itu kan? Nah itu sampai. Kenapa? Karena sholatnya itu menjauhkan daripada keji dan munkar. Maka Uwais Al-Qarni ibadahnya
di 3 poin tadi. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Lalu birrul walidain. Luar biasa. Bunda punten. Antara birrul walidain dengan ibadah itu pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi, pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Pasangan yang menyatu antara ibadah dan birrul walidain. Coba cek dalam Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Lanjutkan. Wa bil walidaini ihsana. Itu dia. Dan Allah telah syariatkan kepada kalian untuk beribadah kepada Allah yang esa. Tidak boleh syirikan. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Masya Allah. Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Seakan-akan ini pasangan yang tidak boleh dipisah. Contoh misalnya. Ibu, saya bikin kalimat gini. Saya bikin kalimat sini. Orang tua saya membeli istana bersama dengan sendoknya gitu. Istana dengan sendoknya. Kayaknya nggak nyambung itu. Iya. Orang tua saya membeli istana dengan tamannya. Nah, itu kan di istana ada tamannya itu. Nyambung itu. Orang tua saya membeli istana dengan kolam renangnya, itu nyambung tuh, ada tuh. Iya. Orang tua saya membeli istana dengan kebunnya, nyambung gitu. Tapi kalau orang tua saya membeli istana dengan sendoknya, sendok itu paling bagusnya saya membeli piring dengan sendoknya, itu pas itu. Jadi ada pasangannya. Yang ketika dengan mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, pasangannya wabil walidaini ihsana. Itu pasangannya itu. Jadi seakan-akan mustahil, ya, seakan-akan orang ini mustahil, sekali lagi, orang ini mustahil, seakan-akan orang ini mustahil bisa ibadah dengan baik tanpa berbuat baik kepada orang tua. Ini gambarannya. Iya. Jadi pasangannya. Maka Uwais Al-Qarni kalau ditanya, apa yang menyebabkan sampai terkenal di langit? Dua ini. Ibadah dan birrul walidain. Masya Allah. Ibadah dan birrul walidain ini yang paling tinggi derajatnya bagi Uwais Al-Qarni. Ibadah dan birrul walidain. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Jadi kalau digambarkan, apa yang harus ditiru dari Uwais Al-Qarni? Pelajaran apa? Ibadah. Iya. Yang keduanya Pak, birrul walidainnya. Masya Allah. Itu dia. Ibadah dan birrul walidain. Yang ketiganya, Masya Allah, di situ ada cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta dahsyat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, lihat, Uwais Al-Qarni ini adalah orang cerdas, orang pintar, mengerti ilmu, mana yang harus diutamakan. Rasulullah kah atau orang tua? Rasulullah kah atau orang tua? Bayangkan saja, orang pintar itu Bunda, bukan orang yang bisa mengetahui antara benar dan salah. Itu bukan orang pintar. Ibu untuk mengetahui benar dan salah mah gampang. Tapi orang pintar itu adalah orang yang bisa mengambil keputusan yang benar di antara dua yang benar. Dua-duanya benar nih, tapi harus milih mana di antara yang benar ini yang paling benar. Nah itu sulit itu. Ya, atau yang paling sulit itu adalah memilih di antara dua yang benar ataupun meninggalkan di antara dua yang salah. Misalnya harus satu ditinggalkan, nggak boleh dua-duanya gitu. Maka pilihlah. Memilih di antara dua yang benar itu sulit. Iya. Ini gambarannya. Nah, Uwais Al-Qarni, orang tua apa Rasulullah? Orang tua apa Rasulullah? Cintanya kan kepada Rasulullah dahsyat, tapi kekeh untuk memegang orang tua. Dan itu adalah fikul aulawiyah. Artinya adalah fikih yang disebut dengan prioritas. Kadang-kadang kita ini tidak bisa membedakan mana dilukan. Keliru jadinya. Iya, misalnya punten. Ada ibu, bunda di sini, Masya Allah, bangun jam 2:30. 2:30 bangun. Sholat tahajud, Masya Allah. Baca Quran 1 juz. Sampai akhirnya datang subuh. Sholat qobliyah subuh. Habis itu sholat subuh. Selesai sholat subuh, mulai ngantuk. Datang ke suaminya, Pak, Bapak, maaf ya, Mama malam habis tahajud. Bapak masak sendiri, nanti anak tolong beresin bajunya, tolong beresin sekolahnya, Bapak antar ke sekolah, sebelum Bapak ke kantor, Mama ngantuk, mau tidur. Kenapa? Habis tahajud sama baca Quran. Nah, itu dia tuh.
Ibadah hawa nafsu itu. Ibadah hawa nafsu. Kok bisa dia mengutamakan hawa nafsu padahal ada yang wajib itu? Ada yang wajib. Kenapa? Anda seorang istri, Anda juga seorang hamba Allah. Tapi untuk dalam masalah ini, lihat. Kalau yang wajib dari Allah, kerjakan Allah. Tapi kalau ini adalah kata Allah, wajibnya adalah suami, suami dulu. Sementara yang lain ini adalah sunnah. Maka ketika ada orang mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib, dia ini telah melakukan ibadah hawa nafsu. Uwais Al-Qarni tepat. Ibuku, Masya Allah. Padahal Rasulullah lah, ibuku dahsyatnya. Maka dengan mengatakan barun li ummi, Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya. Itu kecerdasan Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Keempat, apa yang harus ditiru daripada Uwais Al-Qarni? Tawaduknya, Bunda. Tawaduk. Bayangkan kalau seandainya diterima kata Umar bin Khattab, kamu hidup di Madinah menjadi adikku, tinggal bersamaku, dan aku angkat engkau menjadi adikku. Masya Allah. Kira-kira ada nggak ya yang nolak kalau zaman kita begitu? Susah kayaknya, Bun. Misalnya, Masya Allah, taruhlah Bapak Presiden ini tiba-tiba lalu datang ke salah seorang yang mengatakan, kamu tinggal di istana bersamaku, kamu akan aku angkat jadi adikku, semua keperluan aku yang ngurus semuanya. Kira-kira ada yang nolak nggak kira-kira? Kayaknya nggak ada semuanya. Pengen itu. Masya Allah. Iya. Ataupun, taruhlah misalnya, Masya Allah, seseorang yang terkenal, Imam Masjidil Haram misalnya, tiba ke Indonesia. Begitu nyampe ke Indonesia, dia mengatakan kata-katanya, kamu akan tinggal di kota Mekah, aku yang tanggung jawab, aku siapkan tempat, aku sebagai kakakmu, kamu jadi adekku, Masya Allah, tinggal di Masjidil Haram atau tinggal di Mekah, Masya Allah, tempatnya indah, nyaman, kayaknya nggak ada yang nolak itu. Pasti senang. Tapi Uwais Al-Qarni dengan kenyataan yang indah kalimatnya, saya tidak mau. Kenapa? Saya adalah seorang hamba yang ingin khusyuk dalam beribadah tanpa ada yang itu dan ini, nggak ada itu. Pokoknya khusyuk ibadah. Maka ketawaduannya ini adalah Uwais Al-Qarni. Tawadu, Masya Allah. Nggak mentang-mentang kalimatnya, tahu nggak, aku ini Amirul Mukminin aja minta doa sama saya loh. Lah Rasulullah bilang, salam dari Rasulullah buat saya loh. Subhanallah, tidak ada. Tawaduknya luar biasa. 5. Apalagi Uwais Al-Qarni ini, keindahannya dari kisah yang baru disampaikan, iya. Yang kelima, daripada yang harus kita ambil Uwais Al-Qarni ini, qanaah. Masya Allah. Qanaah itu apa ya? Jadi sehingga dunia itu benar-benar tidak mempengaruhinya untuk Uwais Al-Qarni. Dunia itu nggak berpengaruh buat Uwais Al-Qarni. Nih perjalanan dikasih uang oleh Umar bin Khattab, nggak perlu, saya cukup. Masya Allah, itu Uwais Al-Qarni. Baju udah cukup. Nantilah dijemput oleh siapa? Oleh wali di sana ataupun oleh gubernur, Pak. Nggak perlu. Masya Allah, cukuplah. Aku ini adalah aku hamba Allah. Ini adalah yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni. 5 sifat yang Masya Allah bisa kita ambil daripada 5 pelajaran ini tentang Uwais Al-Qarni. Jadi kalau sejarahnya begitulah Uwais Al-Qarni. Ya singkat tadi gambarkan, namun yang jelas sifat yang pertama adalah ibadahnya, lalu birrul walidainnya, ya, lalu kecerdasannya atau pintar untuk mana yang lebih diutamakannya, lalu selanjutnya yang keempat digambarkan adalah tawaduknya, lalu yang kelima ini ada digambarkan tadi dengan qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang ada. Masya Allah. Sehingga orang ditegur dalam Al-Quran yang selalu mengumpul-ngumpulkan yang ada di rumahnya. Ya kadang-kadang sepatu lebih daripada 2, jam tangan lebih daripada 2, mungkin tas lebih daripada 2, mungkin lebih banyak gitu ya. Maka dikatakan Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan dunia ini dalam kehidupanmu. Itulah dia. Maka Uwais Al-Qarni 5 sifat yang Bunda bisa tarik tentang mempelajari, mengambil hikmah daripada sikap dan perilaku Uwais Al-Qarni. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Silakan Bunda, masih ada waktu. Jika ini disampaikan, ditanyakan, mangga. Allah barik fiik. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallahu khair Ustadz atas pemaparannya yang benar-benar bagus ya. Kita jadi Allah mengambil barik fiik. banyak manfaat, banyak pelajaran Amin. di mana
ketenaran, popularitas ternyata itu bukan tolak ukur kemuliaan seseorang karena sebagaimana Ustadz sampaikan tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Justru manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang bertakwa. Selain itu, jangan lupa ini juga relate sekali Ustadz juga eh, buat saya juga ya Ustadz ya bahwa kalau kita sibuk ibadah, tapi jangan lupa perkara wajib itu kita wajib berbakti sama suami, dan Betul. ada kewajiban-kewajiban lain yang tidak boleh kita lalaikan walaupun dengan alasan, oh karena kita semalam tahajud tuh lagi lemes nih, lagi puasa sunnah nih, jadi gak masak atau apa, jangan seperti itu ya Ibu-Ibu. Baiklah Ibu-Ibu, untuk menambah pemahaman kita, saya buka sesi tanya jawab bagi Ibu-Ibu yang ingin bertanya. Coba saya cek dulu di kolom komentar, kolom chat. Mungkin kalau ingin bertanya langsung juga boleh ya, Abi ya. Mangga, silakan. Iya, silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, ini bukan ibu-ibu tapi mau wakil istri saya lah ya. Boleh Oh ya? iya, silakan. Afan Ustadz, ini pertanyaan tadi apa? Bukannya ada satu kisahnya Uwais itu menggendong ibunya ya Ustadz ya? Berangkat haji gitu ya Ustadz ya? Iya. Iya, ada beberapa yang menyampaikan itu, tapi ada juga dengan kalimatnya ibunya tidak berangkat yang Uwais yang ini. Adapun yang menyatakan kata-katanya kemungkinan bukan Uwais yang sama. Ya, karena Uwais yang diirikan membuat Rasulullah iri itu adalah dari Qarn juga gitu ya. Dari Qarn juga atau dari Qarn juga, tapi bisa digambarkan bukan Uwais Al-Qarni yang sekarang kita sampaikan. Karena yang satu ini yang menggendong ibunya, Rasulullah lah yang menyambutnya, Rasulullah yang memegang apa namanya bekas gendongannya itu kan terlihat hitam-hitam gitu ya, hitam-hitam seperti di sini bekas apa, bekas kain di bawah pundaknya itu ada bekas kakinya digendong. Maka saat itu dibuka oleh Rasulullah, saya ingin melihat bekas kaki ibumu, bekas kain ibumu gitu selama digendong perjalanan itu. Maka saat itu subhanallah Rasulullah memegangnya dan Rasulullah katakan, demi Allah aku tidak pernah cemburu terhadap siapapun hamba Allah yang melakukan ibadah kecuali seseorang yang melakukan ibadah seperti ini. Ya, birrul walidain seperti ini. Ya. Tapi secara keseluruhan apakah itu Uwais Al-Qarni yang kita bicarakan di awal-awal, namun para ulama dengan mengatakan banyaknya ini ada pun kalau misalnya Uwais namanya itu bukan Uwais yang Qarn ini. Iya. Seperti hanya Nabi Syuaib. Nabi Syuaibnya Nabi Musa, punten, Syuaibnya Nabi Musa bukan Nabi Syuaib yang kita kenal, yang menghancurkan ataupun yang apa namanya menghilangkan tentang urusan riba gitu ya. Tapi Syuaibnya Nabi Musa, Syuaibnya di zaman Nabi Musa bukan Syuaibnya Nabi Syuaib. Dengan mengatakan katakannya taqarabul asma wallahu a'lam, nama yang berdekatan dan nama yang sama, kemungkinan demikian. Karena kalau yang namanya Uwais Al-Qarni yang diceritakan saat ini dari murad dari Qarn yang dijumpai oleh Umar bin Khattab dan dijumpai oleh siapa? Abu Bakar, Umar bin Khattab dan siapa? Ali bin Abi Thalib, ini tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata yang menggendong apa namanya ibunya bersama dengan jumpa dengan Rasulullah, pastinya itu bukan Uwais yang dibicarakan ini, karena Uwais yang kita bicarakan ini adalah Uwais yang berpredikat tabi'in. Seperti itu. Iya, wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik. Masya Allah. Semoga memuaskan ya Bapak yang bertanya. Allah yubarik Ini fiik. sekaligus juga untuk kita semua, karena saya pribadi juga gitu Ustaz. Tadi sempat berpikir dulu dengar kisah Uwais itu Uwais yang gendong kambing gitu karena ibunya minta naik haji. Ternyata Digendong. seperti Iya. itu. Iya, kita baru tahu seperti itu Benar. Ustaz. Iya. Baiklah, ada lagi yang mau bertanya karena dengan pertanyaan ini diskusinya semakin berkembang dan menambah pengetahuan kita. Silakan bagi yang ingin bertanya sebelum kita buka
sesi tanya jawabnya sudah dibuka. Silakan yang ingin bertanya langsung boleh. Silakan. Silakan Uni. Ada Uni Fitri satu pertanyaan lagi. Ustadz Masya Ahmad Allah. mau tanya, Ahlan. eh, apakah ada rahasia di balik kenapa Allah menyebutkan ibadah dan birrul walidain itu bersamaan? Apakah birrul walidain itu bukan disebut sebagai ibadah gitu Ustadz? Kenapa mesti dimention seni ibadah dan juga birrul walidain gitu Ustadz? Iya, Masya Allah, jazakumullah khair. Iya, apakah birrul walidain ini adalah ibadah? Itu ibadah. Jadi gini, ibadah itu ada mahdoh dan ada ghairu mahdoh. Itu gambarannya mungkin singkatnya ya. Yang mahdoh itu yang langsung ibadah kepada Allah, kita sholat kepada Allah, kita haji langsung kepada Allah, kita saum langsung kepada Allah. Tapi ada ibadah ghairu mahdoh yang mana tidak langsung kepada Allah, tapi itu juga ibadah. Membahagiakan orang tua itu ibadah. Iya. Dan misalnya apalagi membantu orang yang dalam kesulitan itu ibadah. Jadi kalau dikategorikan ibadah ini terbagi dua, ada ibadah yang langsung kepada Allah dan ada yang dikatakan ibadah ketika kita berbuat baik kepada siapapun. Ternyata perbuatan baik yang harus kita lakukan pertama-tama itu adalah kepada orang tua. Itu gambarannya. Saking pentingnya tidak bisa dipisahkan antara ibadah langsung kepada Allah kalau dikatakan hablum minallah dan hablum minanas, itu gambarannya ya. Jadi ketika diucapkan padahal hablum minanas itu banyak banget, banyak sekali. Tapi tolong utamakan orang tua. Sampai dikatakan orang tua pun punya tingkatannya. Siapa? Ibumu, gitu kan. Padahal dua-duanya itu wajib untuk menghormati orang tua tuh bisa jadi durhaka dari ayah, bisa durhaka dari ibu sama. Bahayanya kata-kata dari ibu sama dengan bahaya kata-kata dari ayah. Sama. Iya. Tapi ketika Rasulullah ditanya siapa yang harus duluan, Rasulullah jawab ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Itu mengangkat derajat wanita. Karena memang Masya Allah wanita itu luar biasa kalau dilihat daripada syariat Islam gitu ya. Jadi ketika mengatakan kan birrul walidain juga ibadah. Ibadah. Tapi ibadah ini yang tidak langsung kepada Allah. Ibadah membahagiakan orang tua itu adalah ibadah paling utama setelah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Maka seakan-akan dengan mengatakan Anda sehebat apapun sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, kalau tidak baik kepada orang tua itu seperti istilahnya apa? Burung sayapnya satu gitulah kira-kira. Ya. Tapi kalau misalnya pasangannya ibadah ya birrul walidain. Ini digambarkan para ulama ketika mentafsirkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Pasangan, sejoli. Iya. Sampai Allah mengatakan atau hadis Rasulullah mengatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah ada di ridho orang tua dan murka Allah ada di murka orang tua. Itu dahsyat sekali ya. Ini adalah mengangkat derajat orang tua. Iya, wallahu a'lam. Hayyakumullah. Jazakallah khair Ustaz. Iya, aku berjaga. Baik, Masya Allah. Berikutnya, Mbak Nuni, apakah kita kuis atau langsung doa, Mbak Nuni? Masih ada satu di kolom chat Mbak Oh, Yaya. oke. Baik, terima kasih Uni. Baca dulu ya. Ustadz, nih ada yang bertanya. Izin bertanya, Ustadz, tadi dikatakan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mampu membuat keputusan di antara dua pilihan yang baik. Apakah ada dosa apabila kita salah memilih di antara dua pilihan tersebut, Ustaz? Iya, Masya Allah, iya. Memilih dua pilihan, lalu setelah kita bertanya, setelah kita merenung, setelah kita berusaha dengan bukan hawa nafsu yang dikedepankan tapi ilmu, karena memang Al-Quran mengatakan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Maka saat memilih gitu ya, di antara dua yang benar, tolong sertakan dengan ilmu. Iya, bukan dengan hawa nafsu. Sertakan dengan ilmu. Yang pertama, kalau misalnya belum tahu juga ilmunya, fas'al ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang berilmu. Satu, bismillah. Ya.
Apakah mau memilih, kadang-kadang ibu punya anak perempuan, milih jodohnya sama siapa, dua-duanya baik, ibu istikharah. Memilih, punten ya, sekarang misalnya memilih pimpinan untuk saat ini, istikharah. Iya. Memilih apa saja, istikharah. Disertakan dengan ilmu, bertanya, istikharah. Itu gambarannya. Iya. Jadi ketika salah, apakah sudah melakukan hal ini salah? Tidak. Yang salah itu apabila mengikutinya hawa nafsu yang diikutinya. Pokoknya itu nggak bisa kalau pokoknya. Iya. Tapi dengan ilmunya, pertanyaan kepada yang berilmu, kalau kita merasa kurang, lalu tambah dengan istikharah. Itu gambarannya. Iya. Kalau sudah dilakukan hal itu, ternyata pilihan kita keliru di antara dua yang benar ini, insya Allah tidak merupakan satu dosa. Iya. Tapi kalau urusan dalam masalah tergantung pilihannya. Misalnya gini, Bunda. Kalau dalam urusan fikih gitu ya, dalam urusan fikih, pertama mana yang paling dipahami. Tapi Bunda dua-duanya paham. Ini ada dalil, ini ada dalil. Bunda benar nih. Ini ada dalil, ini ada dalil. Dua-duanya benar dan dalil sama-sama kuat. Harus pilih yang mana? Kalau dalam masalah fikih, Rasulullah menyatakan, khud aisaruhuma au kama qala, ambil yang paling mudah untukmu. Itu kalimat. Iya. Jadi apabila ada hukum fikih, ya, hukum tentang masalah ibadah atau apa saja, tata cara, ternyata dua-duanya benar, ada dalilnya, ini ada dalil, ini ada dalil, cari yang paling mudah yang ibu kerjakan. Jangan cari yang paling susah. Iya, itu Rasulullah mengatakan demikian. Apabila disuguhkan kepada kedua hal yang benar, maka aku akan mengambil yang termudah. Itu dalam urusan fikih. Kalau dua-duanya benar, ya. Tapi kalau dalam urusan lain, harus bertanya dengan dua-duanya baik, ilmunya, lalu tanya kepada yang berilmu, lalu istikharah. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustadz. Jadi ini pentingnya kita duduk di majelis ilmu juga seperti itu ya Ustadz ya, menambah pengetahuan dan pas alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi yang nggak paham bisa langsung tanya sama Ustadz ya. Baiklah Ustadz, kita sampai pada akhir kajian kita pada siang hari ini. Marilah kita menutup kajian ini dengan membaca doa yang dipimpin oleh Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri majelis ini dengan doa dan mohon maaf Bunda semuanya kalau agak goyang-goyang di sini, kebetulan kami ada di perjalanan, tapi insya Allah sinyalnya aman. Kita gunakan beberapa provider gitu ya. Kita lagi menuju ke TV One untuk acara live damai. Jadi kalau itu kan kalau live tidak bisa terlambat gitu dari awal berangkatnya gitu. Jadi takutnya telat di sana gimana gitu. Jadi mohon maaf banyak goyang-goyangnya gitu di kendaraan. Tapi kita sudah minimkan bagaimana agar suara tidak masuk gitu ya. Kita doa dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir tepat ini bisa meniru dan bisa melaksanakan seperti apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Uwais Al-Qarni, baik dalam ibadahnya, birrul walidainnya, lalu tawadhu'nya, kecerdasannya, bahkan qanaahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shfi maradhal mu'minina wal mu'minat fa innaka antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni alhubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya yang telah disampaikan kepada kita pada siang hari ini. Fi amanillah Ustadz, semoga Allah mudahkan segala urusan Ustadz dan kegiatan hari ini. Amin. Baiklah, saya selaku MC mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ustadz.
dan semua jamaah yang hadir pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami dan juga memahamkan serta meneladani akhlak Uwais Al-Qarni. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.